Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat PPT interaktif. Ya, di sini saya sudah masuk Microsoft PowerPoint. Kemudian kita lakukan yaitu kita mengklik kotaknya, kemudian dihapus, dan mengklik kotak satunya lagi, kemudian dihapus. Kemudian kita ke format background, yaitu format background ada di desain. Untuk desain kita memilih yang sesuai yang kita inginkan. Di sini saya memakai yang seperti ini. Kemudian setelah kita memilih background, kita ke insert, kemudian ke picture untuk menghiasi background. Kita klik gambar untuk menghiasi, kemudian kita kecilkan untuk di posisi di pojok. Kemudian kita tambahkan lagi untuk yang terakhir, kita taruh di pojok sebelah kiri, pojok atas. Nah, setelah kita melakukan sedikit tambahan, lalu kita pindah ke inverse, kemudian kita klik kotak, kita tarik untuk sesuaikan untuk menulis judul. Kemudian untuk memformat background kotak tersebut, kita ke home, kemudian save file, lalu kita pilih warna yang sesuai yang kita inginkan. Di sini saya memilih warna merah. Untuk kawan-kawan bebas memilih warna yang kalian inginkan. Di sini saya menulis judul pada PPT PowerPoint interaktif ini yaitu makhluk hidup. Di sini saya akan membuat judul yang lebih besar yaitu dengan blok kata-kata makhluk hidup, kemudian kita pilih ukuran huruf. Kemudian untuk warna kita juga bisa. Lalu setelah kita membuat opsi menu dan slide yang kedua, supaya dikatakan sebagai PPT interaktif, ketika diklik materi akan berpindah ke slide yang berikutnya. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama kita ke slideshow, kemudian kita ke setup slider, kemudian kita ganti ke broad X, kita klik OK. Nah, lalu kita ke insert. Ketika di insert kita pilih ke action, kita klik. Nah, kita ganti ke hyperlink to, kemudian kita yang ada tanda panah itu kita pilih ke slide. Nah, slide mana yang kita akan pilih? Yaitu slide yang kedua. Kita klik slide yang kedua, lalu OK. Nah, ketika kita melakukan tersebut, maka nanti ketika dimulai ketika diklik akan pindah ke slide yang berikutnya. Setelah kita buat slide yang untuk menu tadi berpindah ke slide yang kedua, kita buat lagi untuk yang slide yang kedua supaya berpindah ke slide yang pertama tadi. Kemudian kita insert tadi ya, kita pilih save, kemudian kita buat seperti tanda panah miring arah kiri atau back ini.
Kemudian kita buat seperti tadi, kita klik, kita buat action di insert, kita klik action, kemudian kita ganti ke slide itu, kemudian kita pilih slide yang pertama, lalu di OK, kita OK. Nah ketika diklik maka bisa akan pindah ke slide yang pertama tadi. Kemudian setelah kita buat ini menu pindah ke slide berikutnya, kemudian kita buat kembali yang ke slide 2. Gimana ini di pilihan materi, bagaimana caranya agar pindah ke slide ketiga dan keempat. Caranya sama seperti tadi, kita klik kotak materinya ini, kemudian kita pilih action, kita ganti ke slide yang ketiga, kita OK. Kemudian slide ketiga kita berikan opsi lagi, kita pilih save as, kita pilih di sini. Kita buat satu lagi. Fungsi ini adalah dibuat bagaimana caranya kita ketika diklik ini tanda panah ini di sebelah kanan, maka akan menuju ke slide berikutnya, dan kalau yang sebelah kiri ini akan berpindah ke slide sebelumnya. Kita buat seperti tadi, kita klik kotaknya, kemudian kita insert, kita pilih hyperlink to, kita pilih slide keempat, lalu OK. Dan ini sama seperti yang sebelumnya, kita pilih action, menu insert ya, kemudian kita ganti dengan hyperlink to, kemudian kita pilih opsi yang slide, pilih ke opsi yang kedua, lalu OK. Kemudian setelah dibuat opsi ini tadi, ketika diklik akan pindah ke slide berikutnya. Kemudian yang slide 4 kita buat lagi, pilih insert, kemudian di surface, kita buat di sini. Sama seperti tadi, kemudian kita pilih insert, kemudian action, kita ganti
berubah jadi hyperlink to. Kemudian kita pilih slide-nya, ini kita pilih ke slide yang ketiga, kemudian oke. Nah, maka akan berpindah ke slide sebelumnya. Kemudian setelah kita buat tadi materi ya, selanjutnya kita buat rangkuman. Bagaimana caranya ketika rangkuman berpindah ke opsi rangkuman, yaitu ke slide yang ke 5 udah dibuat tadi. Sama seperti tadi, kita klik kotak rangkuman ini, kemudian kita pilih insert, terus kita klik action, kita ganti dengan hyperlink to, kemudian kita pilih slide menunya ya ke nomor 5, kemudian oke. Slide 5 yang slide 5. Nah, kemudian kotak ini kita buat kembali ke slide 2. Caranya sama seperti tadi, kita ke insert, kemudian action, kemudian kita ganti kita pilih slide-nya yang ke 2, kemudian oke. Nah, maka ini ketika diklik akan pindah ke slide kedua. Kemudian yang kuis. Untuk yang kuis, bagaimana ketika kita mengklik kotak kuis akan pindah ke slide kuis yang sudah saya buat, yaitu yang pertama kita klik, kemudian non kita ganti ke hyperlink to, kemudian ada tanda panah ke bawah, kita klik, lalu kita pilih yang slide. Di situ kita dapat memilih slide yang sudah dibuat. Untuk slide kuis yang saya buat yaitu pada slide yang ke-6, kemudian oke. Untuk yang kuis, ketika kita mengklik jawaban akan muncul benar atau salah. Caranya yaitu kita klik kotak bertulisan benar, kemudian kita animation, lalu kita pilih custom animation. Setelah mengklik custom animation, lalu kita pilih di atas add effect, kemudian kita pilih yang pertama advance, kemudian kita memilih animasi yang kita inginkan. Di sini saya akan memilih nomor 5. Nah, maka animasi akan muncul seperti itu. Lalu ketika muncul akan hilang kembali. Untuk yang ketika kita mengeklik akan keluar kemudian hilang kembali, caranya yaitu kita mengklik add effect, kemudian exit, kemudian kita memilih efek yang kita inginkan. Di sini saya akan memilih faded zoom. Setelah kita memilih faded zoom, lalu kita mengklik OK.
Lalu kita memilih tanda panah yang di bawah itu, kemudian timing. Setelah timing kita ganti dengan startnya ke after purpose. Lalu untuk waktu kita berikan sama seperti yang di atas, 1 second. Lalu kita pilih tiger, kita ganti dengan start effects in clock. Nah, lalu kita di sini dapat memilih mana yang kita pilih tadi. Kita memilih buaya. Setelah itu oke. Nah, maka ini ketika akan diklik muncul salah dan hilang kembali. Di sini saya akan mencoba untuk mengeklik kambing. Nah, maka akan muncul kata benar dan akan hilang kembali. Lalu kita coba untuk mengeklik B harimau, maka akan muncul kata salah dan hilang kembali. Demikian adalah cara pembuatan PPT interaktif. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.